Dan ini saya sampaikan terima kasih kepada Ruang Muslim Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan ilmu berkaitan tentang biografi sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apabila kita ingin mengkaji sejarah seorang sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ini satu sejarah yang sangat panjang dari manusia yang sangat hebat, yang tidak ada orang yang lebih mulia setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari umat ini kecuali beliau. Apalagi sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari semua kisah perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliaulah satu-satunya sahabat yang menjadi suhbatun Nabi atau menjadi temannya Nabi, teman seperjuangan, atau seseorang yang selalu bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun karena keterbatasan waktu untuk membicarakan sosok seorang sahabat yang mulia, kami ingin bagaimana menggunakan metode. Yang pertama, kita ingin sebutkan secara ringkas tentang profil sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian keutamaan beliau, kemudian di akhir nantinya kemudian hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan kemudian yang terakhir kita akan masuk ke dalam pelajaran penting dari sejarah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat ini namanya lebih dikenal oleh kaum muslimin dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Adapun nama asli beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi at-Taimi. Nasab beliau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kakek yang keenam, yaitu pada Murrah. Ini bertemu nasabnya sahabat Abu Bakar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau lebih dikenal dengan sebutan Abu Bakar. Ini disebut dengan kunyah. Jadi kalau orang Arab itu apabila istilahnya membuat sebuah panggilan, mereka selalu menggunakan istilah Abu, dan ini umum sampai sekarang. Kalau kita bertemu dengan orang-orang di Jazirah Arab, mereka selalu menggunakan apa? Kunyah, ya, nama panggilan yang mudah untuk dipanggil. Biasanya menggunakan kalimat pertamanya Abu. Ini berkaitan tentang kunyah beliau. Adapun laqab beliau atau julukan beliau itu yang selalu apabila ada nama beliau pasti disebutkan di belakangnya apa? Istilah As-Siddiq. As-Siddiq ini adalah satu laqab atau sebutan atau julukan yang paling terhormat, dan tidak ada di kalangan umat ini yang mendapatkan julukan seperti Abu Bakar, dan ini diantara kemuliaan beliau. Makanya As-Siddiq, ya, sebutan As-Siddiq ini diantara sebutan yang menunjukkan kepada kita kehebatan dan luar biasanya apa? Imannya sahabat Abu Bakar. Ini diantara hal yang sangat luar biasa. Makanya kemudian kapan sahabat Abu Bakar mulai dipanggil dengan As-Siddiq, itu berkaitan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Ketika itu kemudian orang-orang kafir Quraisy, ya, ingin menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan pengikutnya. Maka ketika kemudian Nabi menyampaikan telah melaksanakan Isra Mi'raj pada malam harinya, yaitu semalam, kemudian mereka mendatangi Abu Bakar. Kemudian mereka mengatakan bahwa, wahai Abu Bakar, sesungguhnya temanmu mengatakan bahwa dia telah pergi ke Syam kemudian naik ke langit, sedangkan kami, yaitu
kebiasaan orang-orang kafir Quraisy, kalau ingin kemudian melakukan perjalanan, kita memotong banyak apa? Memerlukan waktu yang panjang untuk kemudian sampai ke Syam. Jadi jaraknya dari apa? Dari Mekah ke Syam. Bagaimana kemudian teman engkau itu cuma beberapa jam kemudian sampai ke sana? Kemudian sahabat Abu Bakar mengatakan, ingkana qala faqad saddaq. Sekiranya Nabi mengatakan demikian, maka saya yakin beliau jujur. Maka kemudian dari sini pertama kali kemudian turun ayat yang berkaitan tentang masalah ini, yaitu firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 33, walladzi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang yang membawa kebenaran itu Nabi Muhammad SAW, dan yang membenarkan yaitu sahabat Abu Bakar, fa ulaika humul muttaqun, itulah orang-orang yang benar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara poin utama tentang bagaimana sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu disebut dengan As-Siddiq. Maka kemudian disampaikan dalam banyak hadis, sesungguhnya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang paling asbat imanahu. Jadi kata baginda Nabi SAW, asbatun nas imanan Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang paling teguh imannya di umat ini adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan kemudian sahabat Umar radhiyallahu anhu mengatakan, sekiranya imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya semua manusia, yaitu yang beriman dari umat ini, la rajaha imanu Abi Bakrin, niscaya imannya Abu Bakar ini lebih berat. Ini diantara keistimewaan dari sahabat Abu Bakar. Beliau dilahirkan 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Artinya perbedaan usia beliau dengan baginda Nabi SAW sekitar 2,5 tahun. Beliau memiliki ciri fisik, diantaranya beliau berkulit putih, bertubuh kurus, rambut beliau lebat, kemudian wajah beliau tampak kurus dan dahinya agak ke depan. Di antara cirinya sahabat Abu Bakar. Kita ingin mengawali tentang di antara kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada sahabat Abu Bakar yang perlu menjadi sebuah renungan untuk kita semua. Yang pertama, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu di antara kemuliaan sahabat Abu Bakar, beliau radhiyallahu anhu belum pernah sama sekali sujud kepada berhala sebelum datangnya Islam. Artinya sahabat Abu Bakar ini sebelum datangnya Islam sudah berada dalam pemahaman yang lurus. Dibuktikan dengan 2 hal. Yang pertama, beliau tidak pernah sujud kepada berhala. Kemudian yang kedua, beliau tidak pernah meminum minuman keras. Suatu saat beliau ditanya oleh sahabat lainnya tentang bagaimana kisah beliau dengan berhala. Sahabat Abu Bakar mengatakan, ketika saya kecil, bapak saya Abu Quhafah mengajak saya untuk datang ke suatu tempat berhala yang ada di kota Mekah. Kemudian mengenalkan kepada saya, wahai anakku, kenalkan ini adalah Tuhanmu. Menunjuk satu berhala. Ketika kemudian ditunjukkan berhala ini, kemudian bapaknya berlalu pergi, kemudian Abu Bakar mendekat kepada berhala ini, kemudian mengatakan, wahai berhala, inni ja'i, sesungguhnya saya ini lapar. Tolong berikan kepadaku makanan. Kemudian Abu Bakar mengatakan, inni arin, sesungguhnya saya ini telanjang, hanya butuh pakaian. Tolong berikan kepadaku pakaian. Kemudian berhalanya tidak bisa menjawab juga.
Maka kemudian apa? Abu Bakar langsung memukulkan sesuatu sampai menghancurkan apa? Menghancurkan patung kepala patung ini. Ini diantara hal yang menjadi ciri khas spesial sahabat Abu Bakar. Beliau belum pernah melakukan kesyirikan bahkan sebelum Islam. Kemudian yang kedua, bahwasanya sahabat Abu Bakar ketika ditanya, mengapa engkau tidak pernah meminum minuman keras, beliau mengatakan, suatu saat saya pernah melihat seseorang yang minum minuman keras. Ketika itu kemudian dia lewat di sebuah jalan, kemudian di jalan itu ada kotoran manusia. Lalu kemudian orang ini memasukkan jari tangannya ke dalam apa? Kotoran tersebut, kemudian meletakkan di hidungnya, dan ini dilakukan berkali-kali. Dari sini saya memahami bahwasanya seseorang yang meminum minuman keras maka telah hilang akalnya. Maka saya tidak pernah meminum minuman keras. Ini diantara hal pertama, diantara keutamaan sahabat Abu Bakar sebelum beliau masuk Islam. Kemudian hal yang spesial yang kedua, bahwa sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah lelaki dewasa yang pertama kali masuk Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu untuk kemudian wa anzir ashiratakal aqrabin, untuk kemudian mendakwahkan Islam kepada kerabatnya terdekat, setelah beliau menyampaikan kepada keluarga beliau, maka kemudian beliau keluar menemui sahabat Abu Bakar. Beliau keluar kemudian apa? Bertemu dengan sahabat Abu Bakar. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, saya mengajak kepada engkau untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Bakar langsung amantu billah, saya beriman kepada Allah. Dan ketika kemudian Nabi menawarkan kepada beliau Islam, sahabat Abu Bakar tidak mikir, langsung menjawab apa? Langsung menjawab panggilan Nabi. Maka kemudian ketika sahabat Abu Bakar beriman di pagi hari, siang harinya beliau sudah membawa beberapa sahabat lagi yang masuk Islam, dan di antara 6 sahabat yang dijamin masuk surga itu Islamnya disebabkan sahabat Abu Bakar. Beliau yang menjadikan Islamnya Tolhah. Jadi 6 ini semuanya dijamin masuk surga. Beliau yang mengajak Tolhah kepada Islam, kemudian beliau mengajak Utsman kepada Islam, beliau mengajak kepada Zubair kepada Islam, kemudian Abu Ubaidah, kemudian Sa'ad, kemudian Abdurrahman bin Auf. 6 pemuka Quraisy dari orang-orang pilihan, orang-orang kaya dan orang-orang terhormat, dan 6 yang dijamin masuk surga itu semuanya masuk Islam lewat tangannya Abu Bakar. Dan ini kehebatannya sahabat Abu Bakar. Ini diantara keistimewaan beliau. Maka kemudian ketika Tolhah melihat bahwasanya agama ini dibawa oleh Nabi, kemudian dibawa oleh Abu Bakar, Tolhah mengatakan, lan yajtami'ani fid dolalah. Kalau sudah ada di sebuah tempat atau sebuah pemahaman, 2 orang, Nabi dan Abu Bakar, tidak mungkin mereka berkumpul dalam apa? Kesesatan. Karena semua masyarakat Quraisy mengetahui, semua masyarakat Quraisy mengetahui bahwasanya bahwasanya mereka telah mengetahui bahwasanya sahabat Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 2 orang yang paling mulia di masa jahiliyah. Ini poin yang berkaitan tentang keislamannya sahabat Abu Bakar. Kemudian di awal masa Islam pula, sahabat Abu Bakar lah yang kemudian mengajak Islamnya para budak, di antaranya Bilal, kemudian Amir bin Fuhairah, kemudian banyak daripada budak juga. Dan kemudian sahabat Abu Bakar yang menginfakkan hartanya untuk membebaskan 70 budak dan memerdekakan mereka, dan membayar kemudian istilahnya membayar mereka untuk membebaskan mereka, kemudian menebus mereka. Itu semuanya sahabat Abu Bakar. Makanya surat dalam Al-Quran, surat Al-Lail itu turun diantaranya apa? Berkaitan tentang sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini diantara kemuliaan. Jadi maka seandainya ditanyakan kepada umat ini,
siapakah di antara sahabat Nabi yang paling dermawan? Sebenarnya jawabannya adalah Abu Bakar sebenarnya, karena semua titik kedermawanan dalam umat ini, keteladanannya diambil dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ini nanti akan kita sampaikan kisah-kisah yang berkaitan tentang masalah ini. Maka kemudian sahabat Abu Bakar memiliki peranan penting di awal Islam, sampai kemudian orang yang pertama kali mendakwahkan Islam di hadapan orang kafir Quraisy adalah sahabat Abu Bakar. Ini di antara kisah yang sangat terkenal. Ketika itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Islam di depan Ka'bah. Kemudian orang-orang kafir Quraisy mengepung beliau, kemudian apa? Hampir membunuh beliau. Kemudian sahabat Abu Bakar mengatakan, ataqtuluna rajulan ayyakula rabbi Allah? Apakah engkau akankah kalian akan membunuh seseorang yang mengatakan Rabbku adalah Allah? Ini adalah satu kalimat dalam Al-Quran yang dikatakan oleh seorang yang beriman dari keluarga Fir'aun, ketika kemudian melihat Fir'aun akan membunuh sahabat Musa alaihissalam. Akan tetapi yang sangat menarik, ketika ditanyakan kepada sahabat Ali, manakah yang lebih mulia antara sahabat Abu Bakar dengan seorang yang beriman dari kalangan Fir'aun, maka sahabat Ali mengatakan, demi Allah, satu malamnya Abu Bakar itu lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada keimanannya Alu Fir'aun, orang yang beriman dalam keluarga Fir'aun. Karena sahabat Abu Bakar menampakkan keislamannya dan mendapatkan ujian dengannya. Adapun orang yang beriman dari keluarga Fir'aun, ia tidak menampakkan imannya. Maka kemudian ketika sahabat Abu Bakar mengatakan demikian, maka Utbah itu memukulkan sandalnya. Jadi itu bentuknya bawahnya itu berbahan kayu, sampai dipukulkan ke wajahnya sahabat Abu Bakar, sampai kepalanya beliau tidak dipahami bentuknya, mana hidung, mana mata, mana pipi, mana mulut, saking kerasnya pukulan dan banyaknya pukulan, sampai kemudian semuanya bengkak, lebam semua, sampai ketika dibawa orang-orang mengatakan Abu Bakar telah mati. Sampai ketika dibawa Abu Bakar telah mati. Maka ketika kemudian sampai di rumah beliau, ibunya Abu Bakar sampai kaget, istilahnya terpukul melihat anaknya dalam kondisi lebam. Maka kemudian ketika demikian diobatilah sahabat Abu Bakar, sampai ketika sahabat Abu Bakar sudah sadar, Abu Bakar langsung bertanya, bagaimana kondisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini menunjukkan kepada kita bagaimana sahabat Abu Bakar adalah pelindung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara mawakif, diantara peristiwa-peristiwa penting dari peristiwa sahabat Abu Bakar di awal keislaman. Sampai kemudian berlanjut ketika kemudian turun perintah hijrah, dan hijrah pertama itu kaum muslimin diperintahkan berhijrah ke Habasyah, dan sahabat Abu Bakar ditahan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar menemani beliau di Mekah. Sampai kemudian ketika berimannya sebagian penduduk Madinah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabat beliau untuk kemudian berhijrah. Maka diperintahkanlah berhijrah semua sahabat. Maka setiap kali Rasulullah lewat di hadapan Abu Bakar dan melihat Abu Bakar sudah menyiapkan persiapan untuk berhijrah, Rasulullah mengatakan, ya wahai Abu Bakar, tahanlah, bisa jadi nanti engkau akan menjadi temanku dalam hijrah. Maka berangkat hijrahlah semua sahabat, tersisa 3 orang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini dari kalangan laki-laki, kemudian Ali dan Abu Bakar. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di satu siang mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, siaplah engkau untuk untuk melakukan hijrah. Dan ini diantara satu peristiwa yang paling spesial yang nanti kita akan menjadikan banyak pelajaran dari kisah ini, yaitu kisah di Gua Hira.
Ketika kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan Abu Bakar, maka pertama kali kemudian mereka menuju kepada Gua Hira. Ini gua yang ada di Mekah. Yang tujuannya adalah mereka bersembunyi dulu selama 3 hari agar mengelabui pasukan kaum Quraisy yang akan membunuh beliau. Karena ketika kemudian Rasulullah keluar dari Mekah atau keluar dari rumah beliau, sudah diumumkan sebuah sayembara, barang siapa yang mendapatkan Nabi hidup ataupun mati, ya, maka kemudian dia akan mendapatkan 100 onta terbaik, dan itu adalah min karaimi amwalil Arab. Itu adalah harta yang paling spesial di bangsa Arab. Maka kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu senantiasa kemudian mengawal Nabi sampai kemudian masuk di dalam gua. Ketika kemudian Nabi akan masuk ke dalam gua, wahai Nabi, tahan wahai Nabi, jangan engkau masuk dulu sampai aku akan mempersiapkan tempat untukmu. Maka kemudian beliau memotong kain beliau untuk kemudian membersihkan daerah gua tersebut, kemudian meletakkan di dalamnya kemudian kain. Kemudian setelah kemudian sudah tertutup dengan kain, setelah beliau menyobek banyak daripada kain beliau, kemudian beliau meletakkan kaki beliau di ujung di ujung yang tidak ada kain di sana, kemudian menyuruh Nabi untuk masuk. Ketika kemudian Nabi masuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di mana? Tidur di atas kakinya sahabat Abu Bakar, yaitu di dekat dengan pahanya sahabat Abu Bakar. Saking cintanya sahabat Abu Bakar kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian saat itu disebutkan dalam riwayat sejarah, sahabat Abu Bakar antara disengat oleh kalajengking atau ular, antara dua hal tadi, sampai kemudian sahabat Abu Bakar menangis saking menahan sakitnya gigitan dari kalajengking tersebut. Tapi sahabat Abu Bakar menahan kakinya untuk tidak bergerak agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bangun daripada tidur beliau. Maka kemudian dari hal yang demikian sampai kemudian Nabi bangun dan melihat kesedihan Abu Bakar. Maka kemudian Nabi meniupkan kemudian kepada kakinya Abu Bakar yang disengat kalajengking sampai kemudian sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemudian surat yang turun berkaitan tentang hal ini dalam surat At-Taubah ayat 40, illa tansuruh, tatkala kemudian Allah Subhanahu wa taala menolong keduanya, idhuma fil ghar, tatkala keduanya berada di dalam suatu goa, idh yaqulu li sahibi, tatkala kemudian Nabi mengatakan kepada sahabat Abu Bakar, la tahzan, janganlah engkau sedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini di antara satu kisah sejarah yang sangat spesial yang sampai hari ini umat Islam perlu banyak untuk mengkaji kemudian tentang bagaimana kondisi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa hijrah. Maka kemudian berjalanlah keduanya menuju kota Mekah, dan sahabat Abu Bakar selalu berpindah, kadang di depan, kadang di belakang, kadang di kiri, kadang di kanan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau lakukan? Kenapa engkau setiap berapa waktu berpindah-pindah ke depan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan? Kemudian sahabat Abu Bakar mengatakan, wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila diriku berada di daerah belakang, saya berpikir mungkin akan datang serangan dari daerah depan, maka saya pindah ke daerah depan. Dan apabila kemudian saya berada di depan, saya berpikir kemudian engkau akan mendapatkan serangan dari kanan, maka saya berpindah-pindah sebagai penjagaan diriku kepada engkau. Ketika kemudian sahabat Abu Bakar dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di kota Madinah, yaitu di tepatnya mendekat ke arah Kuba, kemudian orang-orang Ansor sebagian besar mereka belum pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika itu sahabat Abu Bakar berada di depan, di depan. Kemudian orang-orang langsung merangkul dan mencium Abu Bakar. Abu Bakar mengerti bahwa mungkin sebagian orang memahaminya bahwasanya Abu Bakar adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian sahabat Abu Bakar melepas kainnya, namanya istilahnya rida, ya, kain yang dipakai di pakaiannya, kemudian menutupi Nabi, artinya menaungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kemudian orang-orang memahami bahwasanya inilah Nabi yang
yang asli. Maka kemudian mereka semua berkumpul di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara mauqif istimewa dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan kita mengetahui bahwasanya sahabat Abu Bakar tidak pernah sekalipun kemudian ditinggalkan oleh Nabi dalam peristiwa apa saja, baik itu perang, baik itu kemudian agenda-agenda penting, musyawarah. Selalu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan teman untuk musyawarah adalah sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar radhiyallahu anhu. Ini diantara hal yang menunjukkan kepada kita besarnya kemudian kecintaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Bakar, sampai kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi putrinya Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu ibunda Aisyah radhiyallahu anhuma, yang kemudian ketika ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, wahai Nabi, siapakah manusia yang paling siapakah wanita yang paling kau cintai? Kemudian Rasulullah mengatakan, engkau wahai Aisyah, dari kalangan laki-laki bapak engkau. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana besarnya kecintaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Bakar. Dan ini satu hal yang spesial. Kalau kita mengkaji dari sejarah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan heran, seorang Nabi mencintai seseorang itu sangat tinggi kecintaannya, yaitu hanya kepada sahabat Abu Bakar. Kenapa? Sahabat Abu Bakar ini memiliki kedudukan yang tidak sama dengan semua sahabat. Sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya semua orang dari sahabat-sahabatku yang melakukan kebaikan dalam Islam, ukafi'uhu fid dunia, saya balas kebaikan mereka di dunia. Dan hanya Abu Bakar yang tidak bisa saya balas kebaikannya, dan saya akan membiarkan kemudian Allah membalas kebaikan Abu Bakar pada hari kiamat. Ini diantara kemuliaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai kemudian kita langsung masuk ke dalam kisah bagaimana sahabat Abu Bakar diangkat menjadi khalifah oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian di akhir masa kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di akhir masa kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan kemudian ayat yang turun adalah surat Al-Fath. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika ayat ini turun, semua sahabat bahagia, dan kebahagiaan mereka itu muncul disebabkan bahwasanya agama ini sudah lengkap. Itu sebagaimana al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ketika kemudian Nabi menyampaikan hal ini di hadapan para sahabat, maka kemudian semua sahabat bahagia dan hanya sahabat Abu Bakar yang menangis. Dan ini di antara kisah yang sangat sedih sekali. Kemudian setelah Rasulullah menyampaikan hal ini, sahabat Abu Bakar berdiri di hadapan para sahabat. Fidaka bi abaina wa ummahatina ya Rasulullah. Sahabat Abu Bakar mengatakan, sungguh semua bapak ibu kami menjadi tebusan engkau wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Sahabat Abu Bakar yang mengetahui kalau sudah lengkap syariat ini, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan meninggal dalam waktu dekat. Ini apa? Ini diantara bukti kemudian bahwasannya sahabat Abu Bakar adalah sahabat yang paling memahami tentang kondisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian dari hal ini kemudian para sahabat yang lain mendiamkan sahabat Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis dan sebagainya. Kemudian Nabi mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam, biarkan Abu Bakar menyampaikan. Artinya apa? Biarkan sahabatku ini menyampaikan. Karena kemudian tidak ada yang lebih mengetahui tentang agama ini daripada sahabat Abu Bakar. Dia di antara peristiwa yang pertama. Kemudian peristiwa yang selanjutnya, sepanjang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sakit, Nabi hanya mau yang menjadi imam adalah Abu Bakar. Nabi hanya mau yang menjadi imam dan tidak membolehkan siapapun. Pernah maju Umar, dan Rasulullah mendengar suara Umar ketika sakit. Kemudian Nabi mengatakan,
ya'ballahu wa rasuluhu wal mu'minuna illa Abu Bakrin. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman enggan untuk kemudian seseorang menjadi imam kecuali Abu Bakar. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi SAW sudah mewasiatkan bahwa tidak ada orang yang lebih baik dari umat ini setelah beliau daripada sahabat Abu Bakar. Maka kemudian ketika kematian baginda Nabi SAW, sebelum dimakamkan sahabat Nabi, tentu mereka harus apa? Harus menjadikan seorang pemimpin terlebih dahulu. Maka kemudian di satu tempat di dekat Masjid Nabawi sekarang namanya Thaqifah Bani Sa'idah, tempat berkumpulnya sahabat Ansor. Maka kemudian intinya, ringkasnya di sana, ketika sahabat Ansor menginginkan jabatan sebagai khalifah, maka diingatkan oleh sahabat-sahabat Muhajirin. Ya intinya kemudian nanti di sana sampailah kemudian mereka membaiat sahabat Abu Bakar karena mereka semua memahami fadlu Abi Bakar, keutamaan Abu Bakar di hadapan semua sahabat. Maka kemudian dibaiatlah sahabat Abu Bakar sebagai khalifah kaum muslimin yang pertama. Khalifah kaum muslimin yang pertama. Maka kemudian dari sini kemudian sahabat Abu Bakar lah yang memutuskan. Sahabat Abu Bakar lah yang memutuskan kemudian sistem bagaimana memakamkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah tidak boleh membuka tubuh beliau, dimandikan saja, kemudian menguburkan para nabi di mana mereka meninggal dunia. Ini di antara Di antara ilmu yang disampaikan sahabat Abu Bakar ketika semua sahabat tidak kuat. Dan ini di antara keistimewaan. Jadi tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, itu semua sahabat tidak percaya, bahkan sahabat Umar itu sampai hampir gila dan menghunuskan pedangnya dan mengatakan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad telah mati, saya akan penggal kepala dia. Ini saking terpukulnya sahabat Umar. Kemudian yang mengingatkan hal ini adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang mengatakan kemudian makana Muhammadun aba ahadim min rijalukum walakin khatimun nabiyyin. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sama seperti bukanlah seorang bapak dari seorang anak. Ini ayat berkaitan tentang larangan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan seorang anak yang dinisbatkan kepada baginda Nabi SAW. Kemudian Nabi hanyalah penutup yaitu manusia yang juga akan meninggal dunia dan hanya penutup dari kenabian. Ini diantara hal-hal yang sangat spesial dari kemudian peristiwa yang menunjukkan kepada kita tentang keilmuan yang dimiliki oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu memimpin kaum muslimin, dan kita mengetahui bahwasanya pada jabatan sahabat Abu Bakar sebagai khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa injazat, ada beberapa istilahnya keberhasilan beliau dalam memimpin kaum muslimin. Di antaranya yang pertama, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat yang pertama yang melanjutkan semua wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara wasiat yang beliau sampaikan yang beliau lanjutkan adalah bagaimana beliau melanjutkan untuk mengirim pasukan Usama bin Zaid. Nabi ketika akan meninggal dunia menyiapkan sebuah pasukan besar yang dipimpin oleh Usama bin Zaid untuk kemudian berjalan ke arah pasukan Romawi. Ini terkenal sekali. Nah, ketika kemudian bangsa Arab mendengar kemudian meninggalnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka murtad. Ada hampir banyak kabilah di Jazirah Arab itu murtad, hanya sisa beberapa wilayah saja. Antara ada yang memilih murtad, antara yang kedua mereka menolak untuk membayar zakat. Maka kemudian dalam kondisi seperti itu, sahabat sahabat Umar mengatakan kepada sahabat Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sebaiknya jangan kita lanjutkan pasukannya Usamah, karena kita ini dalam kondisi lemah. Sekiranya pasukan Usamah berangkat, nanti Madinah dalam kondisi kosong. Maka Abu Bakar menolak dan mengatakan, sesungguhnya saya tidak akan
melanggar sesuatu yang telah diputuskan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian sahabat Abu Bakar memimpin sendiri untuk kemudian apa? Yuwadda itu bahasanya untuk kemudian menyampaikan pesan dan kemudian mengantarkan pasukan Usamah di awal keberangkatan. Kemudian setelah itu sahabat Abu Bakar menyiapkan pasukan lagi untuk memerangi sebagian kaum yang menolak zakat. Dan ini diantara kisah spesialnya sahabat Abu Bakar. Kemudian mengatakan, sesungguhnya sekiranya ada satu kaum yang menolak untuk membayar satu ikat saja dari sesuatu yang dia bayar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya akan memerangi mereka. Dan ini diantara keteguhannya sahabat Abu Bakar. Ini diantara keteguhannya sahabat Abu Bakar. Bagaimana kemudian beliau tidak memisahkan antara syariat sholat dengan syariat zakat. Karena sahabat Umar terus mengatakan, wahai sahabat Abu Bakar, sudahlah, bagaimana kemudian kita meringankan kaum muslimin kalau mereka tidak mau bayar zakat, nggak apa-apa lah, intinya mereka masuk Islam dulu. Sahabat Abu Bakar menolak. Siapapun dari umat ini yang menolak membayar zakat, saya akan memerangi mereka. Dan ini diantara keteguhannya sahabat Abu Bakar. Maka kemudian dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa kepemimpinan beliau yang 2 tahun beberapa bulan, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu memiliki kebaikan. Yang pertama, beliau telah menghabiskan beliau dalam masa kepemimpinan beliau 2 tahun 6 bulan, sekitar 2 tahun 6 bulan, beliau kemudian memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya yang pertama adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu menghancurkan atau kemudian memerangi semua kaum yang murtad. Dan ini diantara keberhasilan beliau yang pertama. Kemudian yang kedua, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menghabisi nabi-nabi palsu. Di zaman beliau ada sekitar 2-3 nabi palsu, dan semuanya diperangi oleh sahabat Abu Bakar. Yang paling besar adalah Musailamah Al-Kazzab. Ini yang kedua. Kemudian sahabat Abu Bakar yang pertama kali kemudian memutuskan untuk mengumpulkan mushaf Utsmani, mushaf yang nanti disebarkan oleh sahabat Utsman, itu adalah mushaf yang telah dikumpulkan di masanya sahabat Abu Bakar oleh sahabat Zaid bin Sabit. Ini poin yang ketiga. Kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menyatukan semua kaum muslimin di bawah beliau dan mengirimkan kurang lebih 11-15 pasukan untuk kemudian membuka Persia dan Romawi. Dan beliau memberikan kepemimpinannya kepada sahabat Khalid ibn Walid. Dan ini diantara diantara hal yang paling istimewa yang keempat daripada kebaikannya sahabat Abu Bakar. Kemudian sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, di masa pemerintahan beliau, beliau telah kemudian memperbaiki atau kemudian menguatkan Islam di semua daerah yang baru masuk Islam. Ini diantara kemudian jadi diantara hal yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar ketika kemudian terjadi futuhat, pembukaan negeri-negeri Islam yang baru, beliau kemudian beliau kemudian mengirimkan ke sana para sahabat yang khusus mengajarkan ilmu. Ini diantara injazat yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena waktu sisa 4 menit, kita ingin sampaikan penutupan di sini. Yang pertama, 3 hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di antara hadis yang pertama, ini hadis sahih dalam riwayat Imam Bukhari, adalah hadis yang berbunyi, adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepadaku sebuah doa. Doanya berbunyi, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini doanya saya ulangi, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini di antara doa yang sangat spesial
yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan khusus kepada sahabat Abu Bakar, diajarkan kepada beliau agar kemudian ya Allah Subhanahu wa taala mengampuni secara khusus semua dosanya Abu Bakar. Makanya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, setiap kali ada permasalahan antara sahabat Abu Bakar dengan sahabat lain, Nabi mengatakan, "Ghafarallahu laka ya Abu Bakrin." Semoga Allah mengampuni dosa engkau wahai Abu Bakar. Maka kemudian Nabi mengajarkan kepada sahabat Abu Bakar satu doa agar kemudian Allah mengampuni dosa beliau. Ini doa yang tadi, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sungguh aku telah melakukan kezaliman yang begitu banyak. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka tiada yang mengampuni dosa engkau diriku kecuali engkau ya Allah. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis yang berkaitan tentang permasalahan kejujuran. Kata sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Alaikum bis-sidqi fa innaha min sifati ahlil jannah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jagalah oleh kalian sifat jujur, karena sesungguhnya ini adalah sifat yang mengantarkan seorang untuk masuk surga. Ini hadis kedua yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar. Kemudian hadis yang ketiga yang beliau sampaikan adalah berkaitan tentang permasalahan untuk menjaga persaudaraan di antara kaum muslimin. Di antara bunyi hadisnya, la tahasadu wala tadabaru wala tabaghadu. Janganlah kalian saling hasad, saling membenci dan saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Ini di antara hadis yang disampaikan sahabat Abu Bakar yang ketiga. Kemudian kita menutup kajian kali ini karena kita tidak bisa berpanjang, dan kisah beliau ini panjang sekali dan tidak bisa kita selesaikan dalam satu tema yang demikian, tapi kita ingin ringkaskan. Ada 3 sifat yang perlu kita pelajari dari sahabat Abu Bakar, atau 3 kemuliaan beliau. Hal yang pertama adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah seorang yang sangat jujur, dan tidaklah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih orang-orang pilihan beliau kecuali orang-orang yang jujur. Artinya apa? Seseorang yang ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, atau kemudian ingin mencari pasangan apa saja, maka carilah pasangan yang jujur. Dan jujur itu memiliki sifat yang berkaitan tentangnya adalah setia. Maka sahabat Abu Bakar memiliki karakter yang pertama, orang yang sangat jujur dan sangat setia. Dan ini adalah karakter yang dibutuhkan seseorang dalam segala masalah kehidupan. Ketika kemudian dia bergaul dengan pasangannya, ketika kemudian dia bersama dengan siapapun, kedua sifat ini penting sekali. Kemudian sifat yang kedua, sahabat Abu Bakar adalah sahabat yang paling banyak pengorbanannya dalam Islam, atau yang disebut oleh para ulama adalah orang nomor 1 dalam setiap kebaikan. Jadi sahabat Abu Bakar adalah orang nomor 1 dalam setiap kebaikan. Makanya kemudian Nabi SAW mengatakan, seandainya diriku diperintahkan untuk mengambil seorang nabi setelahku, maka aku akan memilih Abu Bakar sebagai nabi setelahku. Ini menunjukkan kepada kita kemuliaan sahabat Abu Bakar. Maka karakter yang kedua adalah berkaitan tentang bagaimana kemudian seseorang harus memiliki pengorbanan yang besar. Masjid Nabawi itu adalah wakafnya sahabat Abu Bakar. Masjid Nabawi adalah wakafnya sahabat Abu Bakar. Tidak ada satupun kebaikan dalam Islam kecuali sahabat Abu Bakar orang nomor 1 dalam kebaikan tersebut. Ini diantara karakter beliau yang kedua. Kemudian karakter beliau yang ketiga adalah sahabat Abu Bakar seorang yang sangat teguh imannya beliau, dan orang yang paling banyak pengorbanannya kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dibuktikan dalam banyak kisah yang tidak bisa kita sebutkan semuanya, baik dalam peristiwa apa saja yang sahabat Abu Bakar mengatakan, sesungguhnya ketika saya berusaha untuk melampaui Abu Bakar di satu kebaikan, saya tidak mampu, karena sahabat Abu Bakar adalah orang yang memiliki keimanan yang sangat teguh. Maka kemudian poin yang terakhir berkaitan dengan keimanan beliau itu diikat juga dengan kelapangan hati.
Dalam surat An-Nur ayat 22 itu diantara ayat yang turun berkaitan tentang sahabat Abu Bakar. Ya, yang diantara perintahnya waliyafu waliyasfahu, berilah maaf wahai Abu Bakar dan lapangkanlah hati engkau untuk memaafkan. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidak sukakah engkau agar Allah mengampuni dosa engkau? Maka kemudian ini diantara hal-hal yang menarik dari kisah sahabat Abu Bakar yang kita ringkaskan pada penutupan tadi, bahwasanya kita perlu kemudian meneladani sahabat Abu Bakar yang pertama dalam sifat jujur dan setia, kemudian yang kedua dalam bagaimana kemudian menjadi orang yang senantiasa nomor satu dalam kebaikan, berlomba dalam kebaikan, berlomba untuk kemudian memperbanyak kebaikan di semua titik-titik kebaikan yang kemudian dijanjikan untuk sahabat Abu Bakar akan masuk surga dengan semua pintu, karena semua pintu diisi dengan kebaikan beliau. Kemudian yang terakhir adalah kemudian seseorang menguatkan keimanan dengan melapangkan hati agar jauh daripada permusuhan, karena iman seseorang itu akan kuat manakala dia jauh daripada membenci atau bermusuhan dengan sama muslim. Ini yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.